Sama Gatot dengan Mbak Rensi, kamu nanti harus begini, ada nggak perintah-perintah atau? Oh, nggak ada, dia nggak bilang kamu harus begini, enggak. Itu kan tergantung saya maunya saya gimana, ya kan saya nggak, ya dia ngobrol-ngobrol biasa aja. Misalnya kehidupan atau apa ya? Nggak ada kehidupan ya kayak apa ya? Aku juga udah lama ya karena saya orang kuping kanan. Jadi ngobrolnya seperti teman saja. Ngomong aja ketawa-ketawa, kita nyanyi, ya udah gitu. Itu setiap minggu? Dan dia memperkenalkan kalau dia tuh banyak jin gitu. Dan dan cara makan jin-jinnya itu asmat namanya. Udah gitu doang. Iya, oke. Nah, ada tidak yang Anda lihat kok kontradiksi nih? Perkumpulannya Padepokan untuk pengajian, tapi mungkin ada barang-barang yang aneh yang Anda lihat tidak? Salah satunya ya narkoba. Kalau di saat adik saya udah di situ, saya sudah tidak pernah melihat lagi. Oke, tapi sebelum ya saya pernah lihat dia menggunakan asmat itu, jin itu. Oke. Asmat yang dikatakan itu narkoba. Dia nggak bilang narkoba, dia cuma bilang itu asmat. Dan cara pemakaiannya ya seperti itu. Oke. Mbak Rensi pernah diajak juga nggak untuk mencoba asmat itu yang tanda kutip? Ya saya jujur ya, nggak mungkin saya bohong. Ya saya pernah, maksudnya pernah diajak tapi saya nggak mau. Oke, gimana mengajaknya dia saat itu? Pernahnya ya waktu itu dia mencoba mengeluarkan asmat itu dari mulut dia ke mulut saya. Cuman saya waktu itu saya langsung nggak respect lagi sama dia. Dan mulai dari saat itu saya tidak pernah mau lagi datang ke tempat itu. Anda shock nggak saat itu? Ya dong, shock, karena saya waktu posisi kan masih punya suami. Dan saya tidak menceritakan kejadian itu ke suami saya karena saya tidak mau ada kekacauan dan keributan. Saya merasa gini, ya udah kalau emang itu makanan jin ya udah lu aja yang kasih makan, gue nggak mau, ibaratnya kan gitu. Kok kayak begini ya, aku jadi merasa kayak aduh ini apa sih kayak begini, udah saya langsung mulai dari situ saya udah nggak mau lagi. Jadi setelah ditawarkan untuk ikut merasakan tanda kutip asmat ya, yang mungkin saja itu narkoba saat itu, saya nggak tahu itu narkoba kan. Anda kan ya istilahnya Anda sebagai korban di sini kan, atau yang Anda nggak mengerti, tapi kemudian ditawari asmat itu yang dikatakan, lalu Anda langsung tolak. Ya saya tolak. Apa Anda bilang apa saat itu? Enggak, saya nggak bisa, saya punya penyakit pernapasan, saya bilang gitu. Saya nggak mau karena nggak apa-apa, ini bagus untuk pernapasan segala macam. Ya, mencoba untuk memberikan makanan jin itu ke saya. Gitu. Apa yang dikatakan Gatot ketika ditolak oleh Mbak Rensi? Enggak, dia nggak marah. Itu kan tergantung ke kita. Kita nggak mau juga nggak masalah. Gitu kan ke pribadi masing-masing. Lalu Anda pergi dari situ. Mulai saat itu tidak pernah balik ke Padepokan. Adik saya datang ke situ. Jadi adik Anda datang ikut bergabung ke Padepokan itu di saat konflik rumah tangganya lagi heboh-hebohnya karena perceraian dia. Dia minta saya nomor teleponnya AA dan saya berikan. Tapi saya nggak nyangka abis dia lama di sana, di Padepokan di sana, datanglah kasus-kasus yang Reza lagi hebohnya perceraian, ngajaklah Elma ke Reza ke sana. Iya, terima kasih masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan teruskan konferensi persnya ketika nanti Reza Artamevia sudah mulai memberikan atau membuka suaranya. Saya ingin ke Mbak Rensi dulu ya. Mbak Rensi, tadi sejauh Anda sudah menceritakan pengalaman Anda sudah tidak enak dengan Gatot dan akhirnya sampai ke adik Anda. Adik Anda total berapa lama di Padepokan? 9 tahunan. 9 tahun dengan Gatot. Iya. Anda ada nyesel nggak sih nomor telepon saat itu? Kalau sekarang dia penyesalan, menyesal. Karena waktu dulu saya minta untuk dia nggak usah ke sana, dia marah. Kayaknya ngebela banget. Itu dari tahun berapa Elma Teana masuk ke Padepokan? Aduh, berarti 9 tahun tuh berapa ya? Mungkin 2006-an. Sekitar 2006 ya? Sampai ke 2015 kurang lebih. Atau baru keluarnya 1-2 tahun? Enggak, 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun lalu. Berarti ya sudah tahun 2000-an ya? Potong, ya. Nah, di situ saat Elma ikut, ada yang lain sama artis juga bergabung? Saya nggak lihat karena memang saya udah nggak pernah memantau perkembangannya di sana. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan kesehariannya, saya udah nggak pernah lihat lagi. Kita akan tanya bagaimana perubahannya terhadap Elma Teana ya, tapi kita lihat dulu juga, mana Anda pernah tidak lihat benda kristal itu ada di sekitar Padepokan pada saat itu? Kalau saya ya itu tidak dibilang sabu ya. Tapi pernah lihat bentuknya seperti kristal gitu? Pokoknya pada saat saya hanya dibilang itu asmat. Asmat? Iya, asmat aja, dia nggak pernah bilang sabu sih sama saya. Ini jadi mengkhawatirkan juga ya Pak Awi, kita menunggu jenisnya. Tapi memang kalau memang pasti kepolisian sudah paham ini bentuknya apa. Tapi paling tidak yang sudah ditemukan adalah 3 kotak berisi kristal, belum tahu jenisnya apa. Ini yang dikeluarkan dari berangkas 1 milik Gatot di rumahnya di Pondok Pinang ya. Sementara yang satu lagi belum terbuka, Pak? Ya belum, tadi kita kesini kan. Lama ya. Baik. Mbak Rensi juga mungkin pernah melihat ini sebagai yang terselamatkan lah ya. Saya bilang, tapi gini, dari penggeledahan Pak, berarti Gatot terkena soal kepemilikan ya, betul ya? Lalu kemudian soal senjata, ini gimana Pak?
Sudah ditemukan surat-surat izinnya atau memang ilegal? Sudah kita cek ya dari Intelkam sudah ngecek langsung untuk database SNP yang ada di Polda Metro. Ternyata tidak terdatakan. Kemudian beliau juga langsung ngecek ke Mabes Polri, ternyata juga data tersebut tidak ada. Jadi ini senjata ilegal? Kita perkirakan demikian. Ada dua senjata ya Pak ya? Ada 2 senjata, 1 Glock tipe 26, kemudian yang kedua Walter kaliber 22. Wow, oke. Sesaat lagi kita akan kembali ya, sambil juga mendengarkan tadi testimoni dari Mbak Rensi Milano. Sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa. Ya, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, masih bersama dengan Mbak Rensi Milano dan juga Pak Awi Setiono. Pak Awi, saya ingin klarifikasi juga, tadi kan Anda bilang penggeledahan yang di rumah, barang buktinya itu negatif atau positif? Positif ya, tadi saya sampaikan pertama kali positif. Jadi tidak ada yang katakan negatif ya, itu semua positif ya, mengandung zat psikotroplika ya, metfetamin ya, oke. Baik, saya ingin tanya ke Mbak Rensi. Mbak Rensi, setelah Anda lepas begitu ya, lalu kemudian adik Anda ya, Elma Teana masuk ke dalam padepokan Gatot ini, Anda apa cerita yang paling atau perbedaan yang paling terasa? Perbedaan waktu adik saya ke sana sama keluarga itu cuek, komunikasinya nggak nyambung. Kalau kita nasehatin dia marah-marah, merasa dia tuh yang paling benar gitu. Jadi dia tuh paling nggak mau orang yang diagungkan itu diomongin gitu loh. Jadi Gatot diagungkan oleh Elma Teana pada saat itu ya? Ya pokoknya bela banget gitu. Jadi saya sebagai keluarga nggak bisa ngomong apa-apa. Itu kan pilihan hidup dia, yang mana yang terbaik buat dia, ya udah dia jalankan aja. Tapi ya di saat setelah berlangsung hampir 9 tahun itu, tiba-tiba dia ada bukannya keinginan, tiba-tiba saya dapat kabar Emma udah nggak kesana lagi. Saya sampai nggak percaya. Masa sih? Masa dengan 9 tahun gitu tiba-tiba dia ini? Ya saya juga nggak tahu ada konflik apa antara dia dan Naas sampai dia tiba-tiba meninggalkan padepokan. Nah, dari selang 9 tahun itu Mbak Rensi pernah terima cerita Elma Teana juga ditawarkan asmat atau tadi? Bukannya cerita, malah Elma sendiri bilang ke orang tua saya bahwa itu asmat. Asmat kok itu katanya gitu. Tapi mohon maaf, jadi ikut mencoba atau tidak? Mama saya terus terang dia sempat mencoba. Asmat katanya buat ngilangin apalah, sakit kepala atau apa. Pokoknya yang mama saya ngomong ke saya seperti itu. Jadi ibu Anda juga pernah mencoba? Pernah mencoba. Karena kepengen tahu. Dan Elma Teana juga pernah mencobanya? Kalau mama saya dikasih coba, mama mungkin Elma enggak. Gitu aja. Jadi hanya Anda yang menolak pada saat itu ya? Iya. Wow, nah ada cerita tidak rasanya seperti apa yang dirasakan oleh ibu Anda atau Elma? Saya biasa aja, nggak maksudnya ya sakit-sakit aja, nggak ada efek. Nggak ada efek kepada sakitnya? Nggak efek, ya sakit kepala, mama saya kan sering sakit kepala. Ya biasa aja, nggak ada sembuh, nggak ada apa ya gitu. Jadi nggak sembuh? Pengobatan lah, waktu itu bilangnya pengobatan. Berapa lama sempat berobat di? Mama saya nggak lama, cuma sekali itu aja pengen tahu. Lalu ketika karena kan memang omongan konsumsi orang kan banyak yang begini-begini. Mama saya kan pengen membuktikan omongan orang, ya pengen tahu lah gitu, istilahnya pengen, bukannya dia pemakai ikut-ikutan. Mama saya cuma pengen tahu apa sih yang secara awam itu, tidak tahu gitu. Ya, jadi tidak tahu. Nah kalau artinya merasa tertipu nggak pada saat itu? Ya kalau dengan kejadian ini ya, kalau ya merasa dibohongin gitu, berarti apa yang dia bilang itu asmat yang menurut dia makanan jin itu yang ternyata isi sabu-sabu, ya semua merasa terbohongi lah. Pak Awi, dengan cerita ini ya Pak, ya artinya kan ada mungkin penipuan juga ya. Kalau memang mau mengobati dengan cara seperti itu, apalagi ada seorang ibunya Mbak Rensi misalnya kan, orang tua begitu yang tadinya mau berobat, tapi ternyata kalau memang betul asmat adalah sama dengan sabu, mohon maaf ya, artinya ada penipuan di situ. Seperti apa, delik apa saja Pak yang dikenakan kepada seorang Gatot? Kembali lagi Mbak ya, kita sebenarnya harus dari awal dulu apa kejadian per kejadian, case per case-nya ya. Jadi perbuatan pidananya juga harus dilihat dari situ juga. Misalnya kalau tadi yang disampaikan Mbak Rensi ya, Mbak Rensi kan perlu pendalaman ya. Perlu pendalaman karena deliknya sendiri kan harus ada rangkaian kata-kata bohong. Itu harus kita bisa buktikan secara material ya. Tapi yang jelas kita sudah tak terbantahkan ya, bahwasanya yang barang bukti yang pertama kita lakukan penggeledahan itu positif sabu begitu. Positif sabu. Artinya apa saja Pak yang tindak pidananya kan jelas. Yang ditimpakan apa saja selain bukti narkoba, apa saja yang ditimpakan deliknya? Tentunya begini, terkait dengan kasus narkobanya sendiri yang kita ketemukan, termasuk malam ini pun nanti akan kita kirim semua ke sana, ke Polda NTB. Dugaan yang 3 kotak tadi dalam berangkas ya, 3 kotak kristal. Masih diduga ya, masih diduga. Karena memang kita juga sama-sama membantu ya, proses dilakukan oleh
penyidik sana kita membantu membackup karena wilayah kita. Kemudian terkait dengan kasus senjata api dan kepemilikan amunisi, ratusan amunisi itu tentunya kita yang akan melakukan penyidikan. Nanti di Treskrim Polda Metro Jaya, Resmob nanti akan melakukan penyidikan. Ini ancamannya seperti apa, Pak? Ancaman hukumannya bahwasanya terkait dengan kepemilikan senpi dan amunisi ilegal ini yang bersangkutan itu melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara, penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Wow, ini untuk kepemilikan ilegal ya? Belum narkobanya? Betul. Ini hukuman binatangnya? Belum yang soal binatang? Kaitannya dengan satwa yang dilindungi yang bersangkutan dan melanggar pasal 40 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 terkait dengan konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Itu ancaman pidananya 5 tahun pidana penjara. Baik, Pak Wistion, nanti sudah lengkap ya dijelaskan ya. Kita masih menunggu nanti hasil 3 kotak jenis kristal, tidak tahu jenisnya apa, dugaannya bentuknya masih kristal ya. Pembukaan berangkas yang kedua, kita belum tahu laporan dari 3 kotak itu diambil dari hasil penggeledahan berangkas oleh pihak kepolisian. Yang pertama, ada 1 berangkas lagi yang belum dilihat ya.